Di sana di kota Mekah, tidak akan lama lagi mereka akan mengamalkan amaliyah warga Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ada sebuah informasi yang perlu kami sampaikan kepada semua penjuru dunia, utamanya kepada penduduk negara Indonesia yang sangat kami cintai, bahwa tidak lama lagi negara Arab Saudi, utamanya kota Mekah, kota suci, yang mana para kaum-kaum sebelah, utamanya adalah Al-Wahhabi Al-Qutruki, yang ngaku-ngaku salafi padahal hanya sekedar salah fikir. Di sana di kota Mekah, tidak akan lama lagi mereka akan mengamalkan amaliyah warga Nahdlatul Ulama, atau yang kita kenal mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Namun sebelumnya kami minta kepada semua penonton, tonton video ini sampai selesai, karena kami akan menanggapi salah satu seorang yang sangat luar biasa dalam pendiriannya, sangat luar biasa di dalam menjaga keyakinannya, akan tetapi orang itu tidak mampu menerima perbedaan pendapat. Siapakah dia? Lihat sendiri videonya, lalu tebak siapa dia orang, dan saya akan nanggapi orang ini. Mari kita simak bersama. Bagaimana dengan di Mekah? Bagaimana dengan yang Madinah? Dalam hal ini harus berpijak kepada dalil bahwa mereka ini seharusnya mengikuti cara-cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kepada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu sangat tidak asing lagi. Dia yang selalu berkuar-kuar di YouTube-nya. Dia yang selalu merasa paling benar, sehingga orang lain terkesan salah terus di mata orang itu. Orang itu lagi membahas tentang jumlah sholat tarawih atau qiyamu Ramadan. Dia maksa bahwa sholat tarawih itu 11 rakaat sama witirnya. Selain itu, maka sudah tidak dianggap punya dalil katanya ya. Sampai-sampai dia mengatakan, lalu bagaimana dengan di kota Mekah? Bagaimana dengan di kota Madinah? Apa jawaban orang itu? Zulkarnain El-Kaburi. Dia katakan seharusnya mereka itu kembali ke zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita melaksanakan qiyamu Ramadan atau kita mau melaksanakan sholat tarawih sesuai dengan zaman Rasul, ya sudah, jangan sebulan penuh. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melaksanakan sholat tarawih atau qiyamu Ramadan sebulan penuh. Tidak. Katanya dia itu seharusnya ya 11 rakaat sawitirnya. Seharusnya itu harus sesuai dengan dalil. Bahkan kalau sahabat sholatnya lebih dari 11, ya kita kembali ke sholatnya Rasul. Karena yang lebih benar itu Rasul. Waduh, seolah-olah sahabat ini menentang Rasul, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ini efek merasa paling benar sendiri. Makanya saya katakan tadi, di bulan depan, dan semoga kita masih diberi kesehatan, panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga kita masih bisa melaksanakan amal ibadah puasa, lalu kita saksikan bersama bahwa di kota Mekah ternyata pelaksanaan sholat qiyamu Ramadan, sholat tarawih sebanyak 20 rakaat. Dan itu amaliyah Nahdlatul Ulama sesuai dengan mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar, seorang ulama besar, keilmuannya diakui oleh seluruh dunia. Beliau merupakan salah satu 4 imam mazhab fikih ahli sunnah wal jamaah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau berkata dalam kitab Al-Ummah, monggo silakan
lihat dalam kitab punya kami juz pertama terbitan Darul Ibnul Jauzi, tepat pada halaman 154 ketika beliau berbicara tentang jumlah qiyam Ramadan yang beliau sukai. Apa kata beliau? Wa ahabbu ilayya isruna li'annahu ruya an Umar wa kadzalika yaqumuna bi Makkah wa yutiruna bi salasin. Dan saya senang sholat qiyam Ramadan atau tarawih sebanyak 20 rakaat li'annahu ruya an Umar, sebab sholat qiyam Ramadan, sebab sholat tarawih sebanyak 20 rakaat itu diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa kadzalika yaqumuna bi Makkah wa yutiruna bi salasin. Begitu juga mereka penduduk kota Mekah melaksanakan sholat qiyam Ramadan. Mereka penduduk kota Mekah melaksanakan yang namanya sholat tarawih sebanyak 20 rakaat, dan mereka kemudian sholat witir 3 rakaat. Inilah yang diamalkan di kota Mekah hingga sekarang. Lalu si kakek Dzulqarnain itu kepanasan. Bahkan yang lebih parah lagi, Dzulqarnain mengatakan, Imam Asy-Syafi'i sendiri dalam kitab menyatakan beliau lebih senang sholat tarawih sebanyak 11 rakaat sakwitirnya. Ya Allah, jelas-jelas berdusta atas nama Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Padahal yang seperti kami jelaskan, Imam Asy-Syafi'i dengan terang, dengan gamblang, dengan jelas tanpa keraguan bagi orang yang bisa ngaji kitab. Silakan cek terbitan Darul Ibnul Jauzi juz pertama halaman 154. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala jelas mengatakan, wa ahabbu ilayya isruna, saya lebih senang sholat qiyam Ramadan sebanyak 20 rakaat, tidak seperti yang dikatakan oleh Oleh sebab itu semua ulama-ulama Syafi'iyah menyatakan dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i jelas bahwa sholat qiyam Ramadan atau sholat tarawih itu adalah 20 rakaat, dan itu sudah dilaksanakan di kota Mekah. Contoh kecil kita buka dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Ini karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar, tepat di juz kelima terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Far'un fi madzahibil ulama'i fi adadi rakaati tarawih. Ini cabang persoalan dalam mazhab para ulama. Ini dijelaskan tentang jumlah rakaat sholat tarawih. Mazhabuna, mazhab kami, mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i ataupun ulama-ulama Syafi'iyah, annaha isruna rakaah, bahwa sholat qiyam Ramadan, bahwa sholat tarawih itu sebanyak isrun 20 rakaat dengan 10 salaman selain sholat witirnya. Paham Pak Dul? Bagaimana mungkin Anda mengatakan Al-Imam Asy-Syafi'i lebih senang sholat tarawih, lebih senang qiyam Ramadan sebanyak 11 rakaat sakwitirnya? Anda sudah berdusta atas nama Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan Anda harus siap-siap menerima kenyataan dan fakta yang terpampang di dalam media ataupun terpandang oleh setiap mata, bahwa di kota Mekah, yaitu kota yang suci, kota yang katanya dijamin murninya Islam, di sana ternyata qiyam Ramadan sholat tarawih sebanyak 20 rakaat. Lalu Anda yang maksa-maksa 11 rakaat pokoknya sakwitirnya, Anda itu ngikuti kota yang mana? Kalau kota Mekah kota suci, kalau kota Mekah itu Islam murni, lalu Anda itu ngikuti selain Mekah berarti ngikuti kota yang apa? Kota najis gitu. Atau Anda itu kalau tidak mengikuti Islam yang di Mekah, Islam yang murni, lalu Anda itu berarti mengikuti pikiran orang Islam yang apa? Yang oplosan gitu. Makanya kami ahli sunnah wal jamaah tidak pernah mempersoalkan saudara-saudara seiman kami, saudara-saudara Islam kami yang melaksanakan sholat tarawih 11 rakaat sakwitirnya. Monggo, kami tidak pernah mau menyalahkan mereka. Mereka benar. Dan yang mau sholat tarawih sebanyak 20 rakaat, monggo, itu benar. Bahkan seluruh dunia ketika pergi ke kota Mekah melaksanakan sholat qiyam Ramadan, sholat tarawih sebanyak 20 rakaat. Kok dengan seenaknya mulutmu berkata
Seharusnya mereka kembali ke zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Astagfirullahaladzim. Kamu pikir umat Islam ini ketika melaksanakan Qiyamul Ramadan, ketika melaksanakan sholat tarawih sebanyak 20 rakaat, Anda pikir apa mereka menyelisihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dengan tegas itu sudah dinyatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i bahwa hal itu berdasarkan riwayat dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Kalau Anda kurang puas, silakan dilihat di semua kitab-kitab. Bahkan Ibnu Taimiyah, ulama yang sangat disanjung oleh kaum kalian para Wahabi, sangat tegas menyatakan sebenarnya jumlah sholat tarawih tidak ada ketentuan langsung dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada, dan itu sudah dinyatakan sendiri oleh ulama-ulama Arab Saudi seperti Sholeh Fauzan itu ya. Yang penting sholat malam 2-2-2, tidak ada ketentuan dari Rasulullah harus 11 rakaat, kalau lebih bid'ah, nggak ada. Cari sudah dalilnya, kalau lebih 11 rakaat bid'ah. Nggak ada. Intinya yang mau sholat tarawih sebanyak 11 rakaat sak witirnya monggo, yang mau sholat tarawih sebanyak 20 rakaat dan 23 kalau sak witirnya monggo. Bahkan kami tidak menyalahkan orang yang tidak mau sholat tarawih. Lalu kenapa kita mau salahkan saudara-saudara kita yang masih sempat melaksanakan sholat tarawih, sedangkan kita diam ketika ada orang yang tidak sholat tarawih? Mikir. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jauhi berdusta atas nama Imam Asy-Syafi'i. Jangan pernah ditiru kelakuan Dzulqarnain al-Kaburi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.